Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Aqidatut Tauhid, kitab yang berbicara tentang akidah tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu mengenai penyimpangan dalam hal akidah dan sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam penyimpangan tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal, beberapa metode untuk membentengi diri dari penyimpangan dalam hal akidah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa subulut tawaqqi min hadzal inhiraf tatalakhasu fima yali. Beberapa jalan atau beberapa metode untuk membentengi diri dari penyimpangan ini, dari penyimpangan dalam hal akidah, terangkum dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, beliau mengatakan ar-ruju'u ila kitabillahi azza wa jal wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam litalaqqi al-i'tiqadis sahih minhuma. Yang pertama adalah kembali kepada kitabullah, Al-Quran, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari akidah yang benar. Jadi yang pertama ini kita diperintah atau kita diberikan jalan keluar oleh Syekh agar kita tidak terjangkit dengan penyimpangan akidah, yaitu dengan mempelajari atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, dan perkara di sini sifatnya luas. Di antaranya adalah perkara-perkara akidah. Apabila kita berselisih dalam perkara akidah, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menginformasikan tentang pentingnya kita beriman dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Allah, mereka tidaklah beriman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Dan di antara hal-hal yang menjadi perkara yang diperselisihkan oleh manusia adalah hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah.
Jadi apabila kita ingin mendapatkan keimanan yang hakiki, maka hendaklah kita merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Selain mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, mereka tidak mendapatkan kesempitan di hati mereka atas apa yang engkau putuskan, apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan keputusan engkau dengan setunduk-tunduknya. Inilah manhaj atau metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perselisihan, khususnya dalam hal akidah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kana as-salafus salihu yastamiduna aqidatahum minhuma, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Mereka mengambil akidah mereka dari sumber yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Walan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha, dan akhir dari umat ini tidak akan baik kecuali dengan hal-hal yang memperbaiki generasi-generasi awal, yang memperbaiki generasi awal adalah kuatnya mereka dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'al ittila'i ala aqaidil firaqil munharifah, selain kita berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hal akidah, kita juga berusaha untuk mengenal akidah-akidah kelompok yang menyimpang, wa ma'rifati syubahihim, dan berusaha untuk mengetahui kerancuan-kerancuan yang ada pada kelompok-kelompok menyimpang tersebut, bukan untuk meyakininya atau mengamalkannya, akan tetapi untuk menjauhinya dan membantah kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, lirraddi 'alaiha wat tahdhiri minhuma, yaitu kata beliau untuk membantah akidah-akidah kelompok menyimpang tersebut dan memperingatkan manusia darinya. Lianna man la ya'rifu syarra yushiku an yaqa'a fih, karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka hampir-hampir ia terjatuh dalam keburukan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair terdahulu, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku berusaha mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin li tawaqqih, tetapi untuk menjaga diriku agar tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Faman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fih. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan di antara kebaikan-kebaikan yang ada, maka sangat besar potensinya untuk terjatuh dalam keburukan tersebut. Kemudian metode yang kedua untuk menjaga diri dari akidah yang menyimpang atau penyimpangan dalam hal akidah, yaitu al-inayatu bitadrisil aqidati sahihah, aqidati salafis salih, yaitu memberikan perhatian untuk mengajarkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, yaitu akidah para salafus salih, fi mukhtalafi al-marahilid dirasiyah, di setiap jenjang pendidikan. Jadi memberikan perhatian terhadap pengajaran akidah kepada anak-anak kaum muslimin di setiap jenjang pendidikan merupakan salah satu cara yang sangat ampuh
untuk membentengi diri dari penyimpangan akidah. Sejak taman kanak-kanak, anak-anak kaum muslimin harus diajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa hak-hak yang harus mereka tunaikan sebagai seorang hamba. Demikian juga di sekolah dasar diajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka tumbuh di atas akidah yang benar. Demikian juga di jenjang menengah ke atas, di jenjang perguruan tinggi, di setiap jenjang pendidikan, seorang muslim harus senantiasa mempelajari akidah sahihah, akidah yang benar. Demikianlah yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Demikian juga oleh para anbiya, para nabi. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman Al-Hakim, di mana Luqman Al-Hakim ketika beliau ingin menyampaikan beberapa nasihat kepada anak beliau, nasihat yang pertama beliau sampaikan adalah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau akan wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi madza ta'buduna min ba'di? Ma ta'buduna min ba'di?" Apakah kalian, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya, apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub didatangi oleh kematian? Di saat itu ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah siapakah yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Lihatlah apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, demikian juga oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Beliau berdua senantiasa memberikan perhatian yang besar dalam pendidikan akidah terhadap anak-anaknya, bahkan sampai mereka akan dijemput oleh ajal. Kemudian Syekh Saleh mengatakan wa i'ta'uha al-hisas al-kafiyah min al-manhaj, dan memberikan jam yang cukup dalam kurikulum pendidikan, yaitu jam yang berkaitan dengan pembelajaran akidah. Wal ihtimamul baligh fi tadqiqil imtihanat fi hadhihi al-maddah, dan memberikan perhatian yang lebih dalam proses pembuatan soal-soal ujian, demikian juga dalam pemeriksaan soal-soal ujian fi hadhihi al-maddah, dalam mata pelajaran akidah ini. Itu adalah cara yang kedua atau metode yang kedua yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu memberikan perhatian terhadap pembelajaran atau mengajarkan akidah yang benar. Kemudian yang ketiga, an tuqarrara dirasatul kutubi as-salafiyyati as-safiyah, yaitu membuat atau menetapkan pembelajaran kitab-kitab para salaf. Kitab-kitab yang ditulis oleh para salaf yang murni, yang mana kita ketahui bahwa para salaf ketika menuliskan akidah-akidah mereka senantiasa mengambil akidah-akidah tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah mereka murni, akidah mereka terambil dari Al-Quran dan Sunnah.
wa yubta'ada an kutubil firaqil munharifah, dan hendaknya kitab-kitab kelompok yang menyimpang dijauhi. Kasufiyah, seperti kitab-kitab sufiyah, wal mubtadi'ah, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para pelaku bid'ah, wal jahmiyah, demikian juga kitab-kitab yang ditulis mengenai akidah orang-orang Jahmiyah, wal Mu'tazilah, kitab-kitab Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, kitab-kitab Asy'ariyah, wal Maturidiyah, dan kitab-kitab yang membahas tentang akidah Maturidiyah, wa ghairihim illa min babi ma'rifatiha li raddi ma fiha min al-batil wa tahdhiri minha, dan kitab-kitab yang lain yang harus dijauhi. Maka kitab-kitab seperti ini hendaknya tidak dijadikan sebagai konsumsi harian, tidak dijadikan sebagai bacaan harian, kecuali untuk mengetahui apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut dalam rangka membantah akidah-akidah yang menyimpang dan memperingatkan manusia dari akidah-akidah tersebut. Kemudian yang keempat, qiyamu du'atin muslihin. Ada upaya dari para da'i yang muslihin, yang bergerak dalam usaha perbaikan di tengah umat. Usaha apa yang harus dilakukan oleh para da'i ini? Yujaddiduna linnas aqidatas salaf, yaitu usaha untuk memperbaharui, mengembalikan akidah kaum muslimin, akidah manusia kepada akidah para salaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yarudduna dhalalatil munharifina anha, dan di antara bentuk upaya para da'i juga yang harus dilakukan untuk membentengi umat dari penyimpangan akidah, yaitu usaha membantah kesesatan-kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang dalam hal akidah. Inilah dia 4 hal yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri dari akidah yang menyimpang, dan sebagai upaya kita untuk kembali kepada akidah yang benar, akidah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.